Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan kelima ini hari pada mata kuliah manajemen agribisnis dengan materi adalah sistem agribisnis dan agroindustri. Agribisnis sebagai suatu sistem di mana sistem agribisnis adalah rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Subsistem agribisnis yang pertama adalah subsistem faktor input pertanian. Yang kedua, subsistem produksi pertanian. Yang ketiga adalah subsistem pengolahan hasil pertanian atau nama lainnya adalah agroindustri hasil pertanian. Yang keempat, subsistem pemasaran, faktor produksi, hasil produksi, dan hasil olahan. Yang kelima, subsistem kelembagaan penunjang, atau bisa disebut juga dengan subsistem jasa. Dalam on-farm activities atau usaha tani, ada budidaya pertanian. Di luar usaha tani itu ada pengadaan sarana produksi, yang kedua ada agroindustri pengolahan. Sistem agribisnis lembaga penunjang dimodifikasi dari Suharto tahun 1997, di mana ada input dan sarana produksi, yang kedua budidaya, ketiga pengolahan, dan keempat pemasaran. Semuanya itu terangkum dalam lembaga penunjang atau lembaga penelitian, bank, pemerintah, koperasi, dan lain-lain. Peran agribisnis di era pembangunan itu ada 4. Yang pertama, hasil produksi pertanian. Yang kedua, pasar. Ketiga, faktor produksi. Yang keempat, kesempatan kerja. Jadi di sini diharapkan terjadi transformasi struktur agribisnis dari on-farm activities menjadi off-farm activities. Transformasi ekonomi dari basis pertanian ke ekonomi basis industri menempatkan Indonesia menjadi negara bercorak agribisnis atau agro-based industri, yaitu industri minyak sawit, industri kayu lapis, dan lain-lain. Pertanian ekonomi itu transformasi ekonominya ada. Ciri transformasi ekonomi itu berkembangnya industri-industri pengolahan pertanian. Pengembangan sistem agribisnis. Pengembangan sistem agribisnis menjadi tuntutan logis dalam perkembangan keadaan perekonomian. Perkembangan permintaan terhadap produk pertanian tidak hanya dalam jumlah, tapi juga dalam hal keragaman jenis, peningkatan mutu, kontinuitas jumlah, kesesuaian tempat, kemasan, pengangkutan, mekanisme pemasaran, dan kesesuaian waktu. Sifat usahanya itu biasanya homogen, heterogen, berteknologi tinggi atau tradisional, komersial atau subsistem. Agroindustri yaitu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Produk agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi atau produk bahan baku industri lainnya. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri merupakan bagian dari 5 subsistem agribisnis, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, dan sarana penunjang. Agroindustri mencakup yang pertama industri pengolahan hasil pertanian, atau disingkat dengan IPHP. Yang kedua industri peralatan dan mesin pertanian, disingkat dengan IPMP. Yang ketiga industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Industri hasil pengolahan hasil industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, IPHP tanaman pangan, bahan pangan kaya karbohidrat, palawija, dan tanaman hortikultura. Yang kedua, IPHP tanaman perkebunan, ada tebu, kopi, teh, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kakao, vanili, kayu manis, dan lain-lain. Yang ketiga, IPHP tanaman hasil hutan. Ada produk kayu, olahan, dan non-kayu seperti damar, rotan, dan hasil ikutan lainnya. Yang keempat, IPHP perikanan, pengolahan dan penyimpanan ikan dan hasil laut segar, pengalengan dan pengolahan, serta hasil samping ikan dan laut. Yang kelima, IPHP peternakan, yaitu ada pengolahan daging segar, susu, kulit, dan hasil samping lainnya.
Industri peralatan dan industri peralatan dalam mesin pertanian atau disingkat dengan IPMP dibagi menjadi dua kegiatan sebagai berikut. Yang pertama IPMP budidaya pertanian. Ada alat dan mesin pengolahan lahan, cangkul, bajak, traktor, dan lain sebagainya. Yang kedua IPMP pengolahan. Ada alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian, misalnya mesin perontol gabah, mesin penggilingan padi, mesin pengeringan, dan lain sebagainya. Industri jasa sektor pertanian atau disingkat dengan IJSP dibagi menjadi tiga kegiatan sebagai berikut. Yang pertama IJSP perdagangan. Contohnya adalah pengangkutan, pengemasan, serta penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil industri pengolahan pertanian. Yang kedua IJSP konsultasi, yaitu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan mutu, serta evaluasi dan penilaian proyek. Yang ketiga, IJSP komunikasi, yaitu menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern lainnya. Nilai strategis agroindustri itu sebagai jembatan yang menghubungkan antar sektor pertanian pada kegiatan hulu dan sektor industri pada kegiatan hilir. Dengan pengembangan agroindustri secara cepat dan baik dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja, pendapatan petani, volume ekspor dan devisa, pangsa pasar domestik dan internasional, nilai tukar produk hasil pertanian, dan penyediaan bahan baku industri. Jadi bisa dilihat contoh penerapan teknologi untuk produk agroindustri, merupakan bahan dasarnya padi, teknologi yang diterapkan itu pengeringan, penggilingan, produknya beras, bahan dasarnya ubi kayu, teknologi yang diterapkan itu sortasi, pemarutan, ekstraksi, pengayakan, dan pengeringan, dan produknya itu tapioka. Bahan dasarnya itu buah kelapa, teknologi yang diterapkan itu pengeringan, pengempatan, hidrolisis, penyabunan, pemucatan atau bleaching, penghilangan bau atau deodorisasi. Produknya itu minyak goreng. Bahan dasarnya tebu, teknologi yang diterapkan itu pemerasan, evaporasi, penjernihan, karbonisasi, sulfitasi, dan kristalisasi. Produknya itu gula pasir. Bahan dasarnya daun teh, teknologi yang diterapkan itu pelayuan, fermentasi, pengeringan. Produknya itu teh hitam. Bahan dasarnya daun nilam itu teknologi yang diterapkan penyulingan atau distilasi. Ya. Produknya itu minyak nilam. Bahan dasarnya getah karet itu teknologi yang diterapkan adalah penggumpalan atau koagulan, pengepresan, pembentukan, pengasapan. Produknya itu karet sip asap atau RSS. Dan bahan dasarnya minyak nabati, teknologi yang diterapkan itu netralisasi atau esterifikasi. Produknya itu adalah oleh kimia atau ester. Bahan dasar minyak nilam, teknologi yang diterapkan itu isolasi, ekstraksi, dan pemurnian. Produknya itu isolat. Bahan dasarnya ubi kayu itu teknologi yang diterapkan adalah pemarutan, vivipaksi, sakarifikasi, isomerasi, pemisahan atau kromatografi. Produknya itu gula cair atau fruktosa. Bahan dasarnya onggok. Teknologi yang diterapkan itu fermentasi, klasifikasi, asidifikasi, dan kristalisasi. Produknya itu asam sitrat. Bahan dasarnya tetes tebu. Teknologi yang diterapkan itu fermentasi, penggaraman, kristalisasi. Produknya itu MSG. Bahan dasar biji kakao. Teknologi yang diterapkan itu fermentasi, pengeringan, penggilingan, pengempaan, formulasi. Produknya itu coklat. Bahan dasarnya itu rumput laut, teknologi yang diterapkan itu pengeringan, penggilingan, ekstraksi, dan pemurnian. Produknya itu keragenan. Bahan dasarnya itu kayu, teknologi yang diterapkan itu penghancuran, pemasakan dengan soda atau sulfat atau termomekanis. Produknya itu pulp. Bahan dasarnya itu pulp. Teknologi yang diterapkan itu penghancuran atau beating, penghalusan atau refining, penambahan bahan pengisi. Produknya itu adalah kertas. Subsektor agroindustri perkembangannya masih relatif lambat disebabkan yang pertama kurang cepatnya pertumbuhan sektor pertanian sebagai unsur utama dalam menunjang agroindustri. Di pihak lain juga disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan sektor industri yang mendorong sektor pertanian. Yang kedua, pemasaran produk agroindustri lebih dititik beratkan pada pemenuhan pasar dalam negeri. Produk-produk agroindustri yang diekspor umumnya berupa bahan mentah atau semi olah. Yang ketiga itu kurangnya penelitian yang mengkaji secara mendalam dan menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan agroindustri secara terpadu. Itu mulai dari produk
produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran, serta sarana dan prasarana, seperti penyediaan bibit, pengujian pengembangan mutu, transportasi, dan kelengkapan kelembagaan. Yang keempat itu kurangnya minat para investor untuk menanamkan modal pada bidang agroindustri. Upaya mendorong kemajuan agroindustri di Indonesia itu yang pertama adalah kebijakan-kebijakan serta insentif yang mendukung pengembangan agroindustri. Yang kedua, langkah-langkah yang praktis dan nyata dalam memberdayakan para petani, penerapan teknologi tepat guna, serta kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, perhatian yang lebih besar pada penelitian dan pembangunan teknologi pasca panen yang tepat serta pengalihan teknologi tersebut kepada sasaran pengguna. Yang keempat, alur informasi yang terbuka dan memadai. Yang kelima adalah kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani, dan industri. Kalau ukur keberhasilan pengembangan industri, agroindustri itu adalah yang pertama, meningkatkan perolehan devisa dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja yang sangat diperlukan dalam mengatasi ledakan pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan para pelaku agroindustri, baik di kegiatan hulu, utama maupun hilir, khususnya petani, perkebunan, peternakan, perikanan, dan nelayan. Yang keempat, memelihara mutu dan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan agroindustri dapat berlangsung secara berkelanjutan. Yang kelima, mengarahkan kebijakan ekonomi makro untuk memihak kepada sektor pemasok agroindustri. Cukup sekian ya materi untuk mata kuliah manajemen agrobisnis ini. Bisa kalian jelaskan kembali tentang sistem agribisnis, agroindustri itu secara jelas dan singkat di kertas double folio sebanyak 2 halaman penuh ya, jangan kurang dari 2 halaman. Untuk tugas tersebut kalian tulis dengan rapi ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, kita diskusikan kembali. Untuk penjelasan sistem agribisnis dan agroindustri ini bisa kalian jelaskan secara jelas menurut referensi yang ada ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.